Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada keyakinan bersama dari umat Islam bahwa di bulan Ramadan ini disebut bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, dan bulan yang penuh dengan itkun minan nar, yaitu peluang untuk menyelamatkan diri dari azab neraka. Ada juga yang mengartikan, kalau kita lihat ustaz-ustaz di masjid, dia menyebut 10 hari pertama katanya hari yang penuh rahmat. 10 hari yang kedua itu penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah. Dan 10 hari yang terakhir adalah kesempatan untuk menyelamatkan diri dari azab neraka. Karena pada malam-malam 10 malam yang terakhir itu ada malam Lailatul Qadar. Tapi pendapat ini dibantah oleh Syekh Dr. Fauzan bin Fauzan sebagai Hayatul Kibar Ulama Saudi, anggota Dewan ulama-ulama besar di Saudi. Kata dia, semua Ramadan itu dari awal itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, dan itkun minan nar, selamat dari neraka. Jadi dari awal sampai akhir penuh dengan rahmat, penuh dengan keampunan Allah, juga penuh dengan selamat dari azab neraka. Kemudian sedikit kita bahas juga lawan dari rahmat ini, ya tentu adalah laknat. Jadi seseorang meminta rahmat kepada Allah, tapi pada saat yang berbeda malaikat juga memintakan agar orang-orang tertentu dilaknat. Kita misalnya nih, selama Ramadan ini kita memintakan rahmat buat diri kita. Kita mintakan rahmat buat jemaah masjid yang telah menjadi korban dari Yusuf Mansur. Apa itu dilarang? Ya enggak lah. Kita mintakan supaya mereka itu dikasih kesabaran, diampuni dosanya, dan juga nanti ditutup baginya pintu neraka. Artinya kehidupannya ke depan itu menjadi kehidupan yang lebih baik. Kita doakan juga agar uang-uangnya yang telah dikasih ke Yusuf Mansur yang katanya untuk investasi, itu diganti oleh Allah pada tempat lain. Itu banyak rintihan tangis TKI dan TKW Hong Kong yang berdoa atau yang berharap dulu itu agar nasibnya berubah. Anaknya bisa sekolah di pesantren Darul Quran Yusuf Mansur dengan gratis. Maka dia membayar apa yang disebut dengan bahasa Yusuf Mansur saya itu tabung tanah. Itu sebulan itu masing-masing orang dikenain minimal itu $10 Hong Kong. Kalau $10 itu ya mungkin ya sekarang ini kira-kira 120.000 rupiah per orang per bulan, kali misalnya berapa puluh ribu orang. Menurut informasi saat itu yang terjaring oleh Yusuf Mansur itu lebih dari 70.000 TKI dan TKW yang kita sebut dengan pahlawan devisa. Setiap bulan, dan itu lamanya tahunan. Ada yang masa kontraknya itu 7 tahun, 8 tahun gitu. Begitu dia pulang ingin menagih, bagaimana dengan nasib uangnya? Itu cuma seperak-perak, nggak ada itu. Dia mencoba mau mengurus administrasi supaya anaknya bisa sekolah di pesantren Yusuf Mansur. Jawabannya apa? Kalau sekolah sini harus bayar gitu. Nah, sikap ini oleh malaikat kepada Yusuf Mansur yang begini ini alaihi la'nah.
semoga dia mendapatkan laknat. Karena dia disebut sebagai la'inul la'in. Orang-orang yang terlaknat dari manusia-manusia laknat. Terus laknat itu artinya apa gitu? Kalau rahmat, tadi kita sebutkan itu kita sebut dia diterima di hadapan Tuhan. Dia dikasihi, disayangi Allah. Gitu. Jadi kalau ada kekurangannya ditutupi. Dia kekurangan duit semoga dicari gitu. Nah, kepada orang-orang yang merugikannya itu disebut sebagai manusia laknat gitu. Laknat itu artinya tertolak atau orang yang ditolak gitu. Jadi kalau dia berdoa, doanya ditolak. Kalau dia berpuasa, puasanya ditolak. Ya kan? Kalau dia minta ampun, minta ampunnya ditolak. Kalau dia ingin menyelamatkan diri dari neraka, malah malaikat mengatakan ini tempatmu, dibukakan pintu neraka, berlarilah kamu untuk masuk neraka. Itu yang dimaksud dengan laknat. Karena itu ya nggak ada yang salah kalau malaikat misalnya melaknat orang gitu. Atau kita mengaminkan doa malaikat supaya orang-orang ini dilaknat. Gitu. Nah, tokoh utama yang menipu orang ribuan ini dan jemaah-jemaah lain yang tidak berani berbicara, itu kita doakan juga supaya mereka itu dilaknat. Maksudnya tentu kepada Yusuf Mansur gitu. Sampai dia mengembalikan uang orang itu. Kalau dia dikembalikan, mungkin nanti malaikat mengatakan supaya dia juga dikasih rahmat. Maka kita bersama mendoakan juga dia mendapat rahmat. Ya kan? Tapi kalau dengan celah-celah hukum begini, dia cari kelemahan orang gitu, maka alaihi la'nah. Jadi dalam ungkapan-ungkapan bahasa Arab itu karena orang marah ya, misalnya memanggil orang setan, setan loh, itu orang Arab belum tersinggung dia. Entah setan itu belum tersinggung dia. Entah ifrit juga belum tersinggung dia. Tapi kalau disebut anta astanus syayatin, ente itu membahas setan, itu baru dia tuh kalau apa tersinggung lah dia gitu. Anta la'nah, alaika la'nah misalnya, itu belum tersinggung tuh orang Arab tuh. Anta alaika la'nah li'annaka la'inul la'in. Laknat Tuhan buatmu karena kamu tuh manusia laknat dari manusia-manusia yang paling laknat. Kira-kira begitulah artinya. Di dalam Al-Quran ungkapan-ungkapan begini ada banyak. Misalnya Allah sangat marah kepada orang Yahudi. Itu kalimatnya bukan ghadaballahu alaihim. Enggak. Faba'u bighadabin ala ghadab. Itu kalimatnya kan. Dia menanggung kemarahan di atas kemarahan. Jadi kemarahan Allah yang sangat tingkat tinggi itu maksudnya. Kalau kita mungkin ya caci maki yang paling nggak ada lagi di atas itu gitu. Kalau di Jakarta mungkin orang masih rileks ya. Misalnya orang kita marahin brengsek lu, itu kan? Itu baru tingkat biasa lah. Atau dipanggil lagi nanti ini kampret lo, gitu kan? Kampret. Di Sumansur kalau dipanggil kampret lo Sumansur, ya dia nggak tersinggung, cengar-cengir dia, cengar-cengir. Sambil lidahnya keluar-keluar, lo belajar sama gua, paling gitu aja. Kampret lo, enggak. Tapi alaika la'nah. Itu baru alaika la'nah li'annaka la'inul la'in. Kalau dia mengerti mungkin itu udah berat bahasanya gitu. Dan di Jawa misalnya di itu orang manggil kalau udah marah tuh asu gitu kan. Tapi juga ada dalam bahasa canda-candaan asu itu untuk keakraban ada juga gitu. Jadi di bulan puasa ini mungkin ungkapan yang paling baik itu kita doakan kepada korban-korban Yusuf Mansur ini supaya dia dikasih rahmat. Di semenjak masuk Ramadan dia mendapat rahmat. Dia mendapat maghfirah. Dia mendapat idqum minan nar. Dan kepada yang berbuat curang, menipunya, itu tentu
amalnya atau ibadahnya akan ditolak oleh Allah. Nah, amal yang ditolak ini disebut terlaknat. Pelakunya manusia laknat. Nah, karena mereka berhadapan dengan Yusuf Mansur, maka orang sebelah kanan kita doakan rahmat, yang melawan, yang menipu dia tentu kita doakan supaya mendapat laknat. Laknat itu ya amalnya tertolak. Ampunnya nggak diterima. Jadi kok enak dong, udah menipu orang di bulan puasa, aneh kan udah puasa, udah minta ampun, selesai, kosong-kosong, nggak bisa. Harus kembalikan duit orang itu, baru itu tobatnya diterima gitu. Tapi kalau enggak, wah mas'uliyatuhu amam Allah. Tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Jadi nggak bisa puasa misalnya nih. Oh ini udah puasa, udah ikut malam Lailatul Qadar, ya itu semua udah selesai. Enak benar ya. Enak benar kita hidup gitu. Kalau dalam kembali kepada teks-teks hadis, orang ini dilaknat oleh malaikat gitu. Jadi kita meminta atau mengaminkan ya Yusuf Mansur yang terus-menerus menipu masyarakat ini supaya dia tuh dilaknat oleh malaikat. Doanya ditolak oleh Allah. Puasanya nggak dikasih balasan dan dia dibukakan pintu neraka gitu. Sampai dia mengembalikan duit orang-orang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.